Ya, alhamdulillah jamaah sekalian, para mahasiswa, jamaah umum yang saya cintai, yang saya banggakan, para mahasiswi juga, saya tidak bisa menyebutkan yang saya cintai. Karena saya komitmen cinta saya kalau perempuan hanya untuk ibu dan istri serta anak-anak saya. Alhamdulillah yang telah memberikan konsistensi pada kita untuk beriman sampai dengan subuh ini. Alhamdulillah yang telah memberikan anugerah kita untuk berislam sampai dengan subuh ini. Karena iman itu bukan sekedar mengukuhkan bahwa kita ini sebagai makhluk bertuhan, tapi spesialnya iman dalam Islam sekaligus memberikan pedoman berkehidupan yang mencerahkan, berkemajuan, dan memiliki visi yang panjang. Dan implementasi dari iman itu selalu dilatih setiap hari, 5 kali dalam sehari, lewat ibadah sholat. Satu-satunya ibadah yang ditunaikan oleh umat Islam, yang disebut dalam Al-Quran dengan kata iman, itu cuma sholat. Zakat, tetap zakat. Puasa, tetap puasa. Umrah, haji, namanya tetap satu. Tapi salat, dia disebut dengan satu nama istimewa dalam Al-Quran, yaitu iman. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, iman ini ternyata tadi saya sampaikan tidak hanya menegaskan kita sebagai makhluk yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan lewat salat kita. Di salat itu disebut iman karena ia pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah. Rumusnya di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Bahkan pakai inna tuh. Kalau di gramatikal bahasa Arab itu harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Huruf taukid untuk yang fungsinya untuk menguatkan informasi. Di cara menerjemahkannya, saya tegaskan ya kata Allah, dan saya kuatkan ini bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Jika Anda telah berkomit Allah, maka buktikan komitmen itu dengan menyembahku. Sesuatu yang tersambung dengan kuat. Anda katakan silaturahim. Itu bukan saat Anda berjumpa, kemudian ngobrol, tertawa, salaman, pulang. Itu belum silaturahim. Silaturahmi itu ketika terpisah keadaan dalam ruang dan waktu. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah supaya ingat di setiap keadaan. Berdiri ingat Allah, kerja ingat Allah, makan ingat Allah, berpakaian ingat Allah. Itu ibadahnya disebut dengan sholat namanya. Itu yang dimaksud dalam Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103. Ya, fa'idha qadaytumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, ciri keberhasilan Anda tuntas mengerjakan salat adalah keadaan kita yang langsung terkoneksi dengan Allah, ingat Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan saat duduk, wa ala junubikum, bahkan saat berbaring. Jadi kalau sukses salatnya bukan sekedar takbir, selesai salam, itu baru rukun fikih. Untuk mengentaskan kewajiban. Kewajiban selesai. Pahala diberikan kalau ikhlas. Tapi bagaimana sholatnya dinilai sukses? Kalau keluar dari masjid ini, langkah kaki keluar, kaki kiri dilangkahkan, langsung kita ingat Allah. Makanya jamaah yang keluar masjid ingat Allah, itu nggak mungkin tertukar sendal. Karena ingat. Eling dia sama Allah, ingat. Ya. Mahasiswa yang saat belajar ingat Allah, ujian ingat Allah, itu nggak mungkin nyontek. Ya, nggak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai. Anda mau minum ingat Allah, tidak mungkin minum yang tidak diinginkan oleh Allah.
Gak ada orang minum bir pakai bismillah. Bismillah supaya dosanya kecilan dikit nih, nggak bisa. Nah, itu spiritnya. Tapi di lain sisi, iman juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang teliti, pribadi yang rapi, bahkan sejak bangun tidur. Nah, itu yang kita kurang rasakan sekarang. Banyak umat Islam yang sekarang kena penyakit kudis. Kurap, kutil, kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Nah, itu penyakitnya kuman, kurang iman. Boleh bikin status, Prof. Ya, penyakit kudis, kudisan, kurap, kurapan, kutil, tilan. Kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti. Penyebabnya kurang Nah, bagaimana membuktikan itu dalam pendekatan agama dengan nas-nas Al-Quran dan hadis yang terverifikasi, sehingga membimbing kita untuk bisa mengimplementasikan iman kita dengan nilai-nilai tadi, sekaligus membuat visi yang panjang untuk mengimplementasikannya. Ini maaf saya agak sedikit ilmiah karena saya di kampus sekarang ya. Baik, yuk kita mulai dengan pendekatan dari Al-Quran dan hadis dulu, ya, supaya nggak bisa didebat ya. Siapa yang mau mendebat Allah, kan nggak mungkin ya. Menyangka Rasulullah, taruhannya nggak dapat syafaat, tuh kan? Ya. Satu, kita mulai dulu dengan hadis. Saya buka hadisnya nanti untuk menguatkan Al-Qurannya yang pokok. Terdapat dalam Sunan Abu Daud. Saya penting jelaskan dulu. Abu Daud ini bukan nama asli. Nama aslinya Sulaiman. Berasal dari Sijistan, sehingga dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Kemampuan menguasai, bukan hanya menghafalkan, menguasai hadis. Hafal dengan sanadnya, hafal matannya, konten hadisnya, hafal status hadisnya, bahkan sangat mudah sekali. Bila ditanya ini hadisnya sahih atau dhaif, ini hadisnya tempatnya di mana, lisannya itu begitu lunak melunakkan hadis. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan komentar, kalau dulu ada nabi yang bisa melunakkan besi dengan tangannya disebut Nabi Daud, maka sosok ini bisa melunakkan hadis dengan lisannya, maka diberi namalah dari situ Abu Daud. Salah satu versinya. Dicantumkan dalam kitab Sunan beliau, nomor hadis 1367. Yang meriwayatkan hadis ini seorang sahabat junior. Jadi nanti Nabi itu punya 3 kualifikasi sahabat. Yang junior, ukuran belum baligh. Kemudian ada yang remaja ke pemuda, transisi dari fase baligh ya ke fase yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga nanti ada sahabat senior. Yang junior ini yang meriwayatkan hadis dimaksud namanya Abdullah, anak bungsu dari paman Nabi yang beda usia dengan Nabi cuma 3 tahun, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Tinggalnya, kalau teman-teman haji atau umrah, saya langsung detilkan sampai ke tempatnya. Tinggalnya kalau Anda haji atau umrah, mudah-mudahan yang belum insya Allah bisa segera haji dan umrah. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Siapkan dari sekarang. Ya. Saya ini sebetulnya kadang-kadang agak repot tuh kalau mau mendoakan Anda bilang amin tuh kan di situasi-situasi kini ya. Sampai-sampai beberapa kejadian tuh kalau ngimamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang haluannya itu berbeda. Saya nggak ikut-ikutan politik praktis ya. Ya, saya mendoakan dan insya Allah tolong bantu saya jadi sang pencerah saja untuk semua. Oh. Jadi kalau keluar dari Grand Zamzam, sampingnya Sofwa, Anda belok kanan tuh, yang atas sana, khusus untuk menjamu tamu-tamu raja yang umrah dan haji. Belok ke arah situ, terus lurus sampai ke ujungnya.
Ya, ujungnya, batasannya paling kanan lihat tuh ada kipas angin. Kalau Anda hitung 35 jumlahnya sampai ujung tuh. Saya udah hitung, kalau 36 berarti nambah 1 tuh. Ya. Sebelah kirinya itu persis begitu belok ke kiri, nama pintunya Babus Salam. Turun ke bawah, nah di balik pintu itu rumahnya Abbas radhiyallahu taala anhu. Punya anak yang pertama namanya Fudail. Fudail ini nanti yang akan didedikasikan untuk berkhidmat, dan dia memberikan dorongan fisik kehidupan yang panjang. Orang beriman tuh bangun tidur sudah visioner bangunnya, rapi, teratur. Maka beliau kemudian menghadirkan spirit surah Ali Imran dari ayat 190 sampai dengan ayat 200. Itu kalau dikeluarkan oleh siapapun, baik di bidangnya, di zamannya, dan dalam setiap ruang dan waktu yang ia lalui, pasti dia yang terbaik itu. Yuk kita lihat ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil mudawwala yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal innaka la tukhliful. Minimal sampai sini. Tapi kalau sampai ke ujungnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, itu dahsyat hasilnya. Itu dahsyat. Yuk kita urutkan. Bangun tidur, kita sudah diminta oleh Allah dan dituntun oleh Rasulullah untuk membuktikan keimanan kita menjadi pribadi yang ulul albab. Di orang beriman itu imannya menuntun ia menjadi pribadi yang ulul albab. Albab itu jamak dari kata lub. Lub, inti sesuatu. Teman-teman tahu kelapa ya? Buah kelapa. Kan ada kulit bagian luarnya ya? Yang kalau dikupas jadi serabut ya? Setelah kulit bagian luar tuh ada apanya lagi? Hah? Baik, batok kelapanya kan? Kalau itu kemudian dibuka ada apanya lagi? Hah? Kulit halus ada kelapa ya? Baik, dagingnya. Dagingnya itu yang keras atau yang lembut? Baik, setelah itu ada airnya, lalu bagian tengah-tengahnya tuh, di kelapa itu, di bagian dalam, itu kan ada bagian yang halus sekali ya? Yang halus sekali, itu yang paling enak kan? Nah itu lub namanya. Itu lub. Ya, itu lub namanya. Ada orang-orang yang kalau dia melihat, memahami sesuatu, memetakan sesuatu, apapun persoalannya, ada orang yang langsung mengerti ke inti persoalannya. Fafahimahu lubasyai. Dia mengerti arahnya kemana yang mau disampaikan. Jadi ada orang yang baru disebutkan satu kata, oh paham, ini intinya. Dosen mengajar di kampus menjelaskan, anak-anakku sekalian, baru disebutkan satu bagian, ya gaya itu, oh ini maksudnya ke sini. Arahnya ke sini. Itu namanya ulul albab. Tapi kalau baru dijelaskan sekali belum paham, 2 kali baru paham, itu baru dagingnya. 3 kali belum paham, itu batok kelapa. Berkali-kali nggak paham-paham, baru mau ujian pinjam catatan teman baru paham, itu kulit luar kelapa. Jadi kita itu dituntun oleh Allah sejak bangun tidur, iman kita itu mesti dibuktikan dengan menjadi pribadi yang solutif, yang mengerti setiap tempat yang dilewatinya tanpa perang, tidak ada apa-apa, penduduk, itu semuanya. Dan tidak ada perdebatan dalam sejarah tentang itu. Anda kalau nggak percaya silahkan cek ke masa-masa yang lampau. Bahkan Afrika Utara, Musa bin Nusair, siapa pangdamnya? Dibantu dari kekejaman Raja Rodrik. Dikirim beberapa orang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Datang ke sana, selesai masalah, di pet ini. Dibangun jadi peradaban 7 abad ada di situ. Eropa belajar dari situ. Dibawa semua ke situ, semua teori. Ya bukan cuma yang islaminya, sampai ke hal-hal ilmiah, sampai ke seni ada di situ. Dan hebatnya apa? Semua ketika dimasuki oleh iman, itu transformasinya jadi manfaat. Sampai contoh begini ya. Teman-teman tahu notasi musik gak?
C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, B, G, A, B, C, kan? Saya itu nggak bisa main musik, nggak bisa. Cuman karena saya periset, ilmuwan, saya riset untuk menentukan hukum musik itu saya pelajari sampai ke notasi. Itu asalnya kan diambil dari notasi dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya kan? Itu diambil, nah itu biarkan saja, itu drone. Ya. Itu drone. Ya, dia dengan kekuatan energi tertentu menggunakan gaya sehingga bisa stabil gitu kan. Rumus gaya apa? Ya, rumus gaya apa? W sama dengan M dikalikan G kalikan H gitu kan. Massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian, height. Jadi kalau Anda manusia pengen kuat dan punya energi, maka tapakkan diri dengan kuat dan tersambung dengan Allah, height. Kalau sudah itu energi potensialnya keluar. M dikalikan setengah V kuadrat ya, setengah M kali V kuadrat gitu kan. Jadi setengah kita keluar tapi percepatannya tinggi. Balik lagi. Itu jahiliyah sudah ada notasinya. Sudah ada. Dikenal dengan bahar namanya. Bahar. Ada 16 rumusnya. Ya. Yang bawa ini, drone, tolong agak jauhkan dikit supaya tidak beradu suaranya. Yang paling menarik, dia punya 16 rumus. Disebut dengan bahar. Dan sudah viral. Orang-orang yang dipandang hebat, salah satunya adalah, selain dia itu punya harta kekayaan yang berlimpah, yang kedua, dia punya kemampuan seni yang hebat. 16 dia mesti kuasai. Tawil, rumus pertama. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanabki min dhikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Rajas, mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta yasayyidali wa sayyidi wa mawlali fakam tayammuni ghazayyilun uqayqal bitabtabuli. Coba ulangi. Itu sudah ada. Ini yang paling gampang. Madid. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru min thaniyatil. Nah, itu zaman jahiliyah sudah ada. Sudah ada. Nah, nanti ketika datang orang Islam, beriman, imannya kuat, dahsyatnya, itu kemudian ditransformasikan dari sekedar syair yang hampa makna. Hampa makna itu apa? Orang Arab dulu tuh begini, lihat apapun jadi puisi. Walaupun nggak ada artinya. Yang tadi yang saya bacakan, ai itu cuman lihat burung bulbul lompat-lompat di atas dahan. Di bawahnya ada sungai. Itu bisa bikin puisi. Tuh lihat antum rambut begitu tuh, kalau jahiliyah itu bisa bikin puisi. Di apa, tempatnya di mana, situasinya bagaimana, gampang. Rumusnya lihat puisinya orang Arab. Semua yang dilihat jadi puisi. Semua. Ketika Islam datang, iman memberikan penguatan pada setiap insan beriman itu ditransformasikan isi yang tadi, yang hampa makna dari puisi tadi, semua jadi nilai. Apa salah satunya? Dirubah kemudian kontennya dan dijadikan dialihfungsikan sebagai media pembelajaran. Dari situ orang yang pengen ahli di bidang gramatikal bahasa Arab, hafal 1002 bait, langsung jadi master di bidang bahasa Arab. Dibikinlah Alfiyah namanya. Alfiyah. Contoh, ada yang paling populer Alfiyah Ibnu Malik. Itu rumusnya menggunakan notasi Arab masa lalu, namanya Rajas. Rajas Buzdawaj. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasfun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bi ta fa'alta ata wa yat if'ali wa nunik balanna ismun yamjalli. Ada semua. Itu orang Islam kalau bikin sesuatu digunakan metode tadi tapi isinya berubah dengan visi yang panjang jadi manfaat. Pengen pakar di bidang hadis, ada Alfiyah Suyuti. Pengen pakar di bidang Al-Quran, ada Alfiyah juga membimbing kita bagaimana memahami qiraah asyrah. Semuanya ada. Di orang Islam itu kalau sudah beriman, inovasinya tinggi. Kreativitasnya bagus. Cuma kreativitas ini tidak akan menyalahi hukum yang sudah pokok. Contoh, baca Quran itu tidak usah menggunakan langgam-langgam musik.
Karena kalau sudah kita baca dengan tajwid, keluar langgam sendiri. Karena Quran itu mukjizat, bukan cuma hurufnya, lafadznya, ayatnya. Tapi hebatnya, suaranya pun ketika dipelajari dengan tajwid, itu akan keluar mukjizat. Apa bentuknya? Dari 15 tempat suara di tubuh kita, 29 huruf yang keluar dari situ, ketika Anda bacakan Quran dengan benar, akan keluar identitas Anda dari suara Anda sendiri. Makanya gampang dibedakan. Tidak harus Anda ikuti Syekh Sudais misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda baca dengan versi Anda sendiri, orang sudah kenal. Oh, ini Pak Asep. Ini Mas Jono. Tahu, karena orang tua kita dulu tuh ngaji kan nggak indah-indah langgamnya, tapi ketahuan. Oh, ini Tugimin nih, kan? Oh, ini Ibu Tugiem nih, kan? Itu ketahuan semua. Kenapa? Sederhana, ikhlas, keluar semua suara, benar bacanya, nampak langgamnya. Ini nggak usah aneh-aneh. Sejak saat Nabi mendapatkan wahyu pun nggak pernah 16 rumus tadi dipakai baca Quran. Saya belum pernah dengar dalam riwayat, bahkan dalam qiraat, Nabi Muhammad SAW misalnya baca surah Al-Quran pakai irama madid seperti rumus Thala al-Badru. Wadduha wal-laili idza saja. Nggak ada. Nggak ada. Makanya orang beriman yang paham itu, kreativitasnya itu kreativitas yang visioner, tidak menyalahi hukum pokok. Jadi tidak usah Anda misalnya, saya ini ingin terapkan visioner, beriman, besok-besok pimpin Al-Fatihah, pimpin sholat subuh, di masjid yang megah Ahmad Dahlan ini, tiba-tiba dia bacakan irama versi Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar. Alam nashrah laka sadrak. Bubar. Ya, bubar. Kenapa? Karena nafasnya nggak sama. Nah, kalau sudah beriman, sudah mengerti, nggak akan ada baca Quran langgam Sunda, langgam Jawa. Sudah, Quran punya langgamnya sendiri. Tapi visinya panjang, apa isinya? Itu poin. Nah, sekarang balik lagi. Yuk, Ngun, kita sudah punya rencana kehidupan belum? Poin 1. Kalau perlu yang sepertiga ini, kata Allah, hey, dunia itu kan bukan cuma Anda tinggal menapak di sini, ada di atas yang kelihatan langit. Ada di perairan, lautan, bahkan samudra. Ada yang Anda injak daratan. Maka bikin visi yang panjang. Anda cita-cita aktivitasnya mau di mana? Apakah fokus daratan? Fokus perairan? Fokus di udara, langitan? Jadi apapun silahkan. Karena itulah disusulkan. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ada tafakkur, ada tadzakkur, ada tadabbur, itu beda. Tafakkur itu mengkonstruksikan ide-ide pikiran kita untuk kita eksekusi ke depan. Kalau tadabbur belajar dari kejadian sesuatu, apa dampaknya bagi kehidupan kita. Informasi diolah jadi knowledge, dari situ kita bikin peta sampai ke depan. Apa yang mau kita kerjakan, itu tafakkur namanya. Sejak bangun tidur Allah sudah tanya, kamu itu passionnya apa yang mau dikeluarkan, rencana ke depannya apa? Kamu pengen jadi astronom, siapkan. Makanya masuk fakultasnya, jangan fakultas hukum, gak akan nyambung. Kamu pengen jadi apa? Ahli sains, saintis? Silahkan, apa yang mau kamu riset? Sampai risetnya ditanya, apakah langit? Bidangnya apakah gemintang? Bidangnya apakah matahari, sang surya? Bidangnya apakah rembulan? Sampai detilnya silahkan kau petakan. Nanti ayat-ayat lain mendetilkan. Keluar semua turunan di situ. Engkau riset di daratan, apa yang mau diriset? Mau jadi ahli pertambangan? Mineral? Ahli tetumbuhan? Pepohonan? Perkebunan? Peternakan? Nanti ada ayat lain yang meriset lagi. Anda mau riset di peternakan saja, turun contohnya. Coba lihat unta, jangan sekedar dilihat. Afala yanzuruna ilal ibili kai? Sampai diriset ke intinya. Ini contohnya kata Allah, unta. Jangan-jangan kamu cuma lihat tapi nggak tahu esensi unta. Ulul albab sampai diriset ke bagian-bagian anatominya. Ini contoh nih ya. Unta kakinya berapa? Tuh, itu belum ulul albab. Dari mana taunya 4? Dari mana Anda tahu kaki unta 4? Kalau Anda baru lihat langsung simpulkan 4, berarti Anda baru batok kelapa. Unta itu kakinya 2, tangannya 2.
Jangan ketawa, nggak usah didebat. Saya di Tripoli ngajar tafsir. Saya bawa mahasiswa, praktek semua hewan-hewan yang disebutkan di Quran. Ke kebun binatang kami. Boleh ditiru satu-satu Ustaz nanti. Ya. Kami bawa mahasiswa ke kebun binatang, dibikin kelompok-kelompok. Kelompok unta, kelompok kera, kelompok gajah, kelompok ular, macam-macam. Ada semua. Panggil nanti, unta datang. Paling gak enak monyet tuh. Ya. Tapi kera ini penting karena gini, saya tanya nih, misal Al-Baqarah ayat 65, kan di situ disebutkan ada sebagian Yahudi dikutuk menjadi kera kan? Kenapa kera bukan tikus? Itu ada rahasianya. Kalau Anda nggak pernah riset, Anda tidak akan pernah merasakan pengetahuan mendalam di ayat itu. Kalau lutut Anda bermasalah, silahkan dahulukan telapak tangannya. Kalau Anda merasa kuat, nyaman, nggak ada masalah, silahkan dahulukan lututnya. Tapi kesimpulan hadisnya, kata Kiai Fathur Rahman, rumusnya al-jam'u wa taufik, gabungkan, jangan lihat tua dan mudanya. Jangan Anda simpulkan anak muda turun pakai telapak tangan begini, tua. Ya, maksudnya apa? Maksudnya fleksibel aja. Kadang-kadang kan anak muda main bola cedera kan? Lutut nggak bisa, pakai telapak tangannya. Jadi ini bukan masalah telapak tangan atau lutut. Masalahnya adalah apa yang nyaman bagi Anda, cuma dua itu yang bisa digunakan. Dari i'tidal ke sujud, kalau nggak pakai telapak tangan dulu, pasti lutut. Yang salah pakai kepala duluan. Itu. Ngajinya begitu. Jadi kalau kita sampai ke situ tuh nyaman. Oh, nggak pakai oh, saya bilang tuh ya. Hanya pulang ketawa-ketawa aja tuh berdua tuh. Itu yang membahagiakan tuh. Datang orang sedih, pulang-pulang senang. Itu mahal sekali itu. Itu mahal. Nah demikian teman-teman sekalian. Kalau kita itu baru sepertiga iman tuh begitu. Kaji. Nah teman-teman yang belajar ini hadisnya keluarkan. Nanti detailnya bagaimana? Itu kan baru dipetakan tuh. Oh saya lulus tahun sekian. Kalau perlu 3 tahun saya lulus dari UM-nya ini. Petakan. Saya itu mau datang ke Tripoli sebelum berangkat. Itu saya sudah petakan. Sampai ke tempatnya. Saya bilang saya minta foto-fotonya, di mana asramanya, di mana kelasnya, di mana perpustakaannya, di mana masjidnya, berapa jarak asrama ke masjid, jam berapa saya mesti masuk, jam berapa keluar, jam berapa istirahat makan. Itu saya petakan apa pelajaran di tahun pertama saya masuk. Saya minta ke teman-teman yang sudah ada di sana kirimkan bukunya supaya saya pelajari sebelum saya datang. Datang pertama ke sana, saya cek masjid, saya ukur jaraknya. Saya masuk perpustakaan. Saya petakan semua ruangannya. Ini ada 4 ruangan. Kanan ini khusus untuk buku-buku A, B, C, dan sebagainya. Kiri untuk ini. Atas untuk karya ilmiah. Yang ketiganya, keempat untuk riset. Itu semua saya petakan. Nah, itu baru sepertiga. Detailnya bagaimana? Masuk kelas, turun hadis. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifu minna ahadun." Fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, fa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, fa qala, "Ya Muhammadun, akhbirni 'anil Islam." Sampai akhir hadisnya. Ini menunjukkan tipikal cara penuntut ilmu yang hebat dan dahsyat. Jibril menyamar jadi penuntut ilmu datang untuk menunjukkan Anda yang pelajar begini cara belajarnya. Datang dengan persiapan. Syadidu bayadis sa'ari. Ya, syadidu bayadis saubi. Maaf, mengenakan pakaian rapi dan bersih. Mahasiswa mau ke kelas mandi dulu yang rapi. Pakai pakaian yang bersih, yang nyaman. Ya. Orang yang pintar itu, yang cerdas itu, yang sungguh-sungguh kelihatan dari tampilannya juga sudah kelihatan. Datang baik-baik, bagus, supaya semangat belajarnya. Lalu, yang hebatnya itu gini. Wala yura 'alaihi atharus safari, enggak kelihatan bekas-bekas mampir. Kalau memang mau ke kampus, langsung tujuannya. Intinya apa? Supaya enggak terganggu pikirannya sebelum datang ke kampus. Ini mau ke kampus, mampir dulu makan mie. 5 meter, mampir makan bakso. 5 meter lagi, beli ini. Begitu nyampe ke kampus, yang diingat bakso. Ilmunya tinggal 1/4. Dosen juga begitu. Jangan sampai masuk ke kelas membawa beban-beban selain beban untuk pengajaran. Masalah rumah selesai di pintu gerbang kampus, jangan dibawa ke kelas. Masalah dengan istri selesai, jangan sampai masuk ke kampus dapat objek nih. Marahnya ditumpahkan ke mahasiswa, nggak keluar ilmunya. Setelah
Setelah itu apa? Duduk paling depan. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman, mahasiswa hebat beriman duduk paling depan. Nanya, ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Nanya, nggak paham, tanya. Baca dulu persiapan, nggak paham, tanya. Tugas guru itu bukan menjelaskan, memahamkan Anda dari A sampai Z sampai detil. Bukan. Tugas guru adalah mendetilkan kebingungan Anda setelah Anda membaca apa yang tidak Anda ketahui. Pastikan nanya, setelah itu jangan keluar sebelum paham. Karena itu antara masuk dengan keluar beda. Masuk belum kenal, keluar kenal. Masuk belum paham, keluar sudah mengerti. Itulah beriman itu seperti itu. Jangan ada orang mahasiswa beriman duduk paling belakang. Gak pernah nanya, absen titip. Minggu tenang gak tenang. Mau belajar pinjam fotokopian teman. Itu belum beriman yang full. Jelas? Jelas? Nah, itu visi. Tinggal sekarang terapkan di bidangnya masing-masing. Maaf, masih ada waktu ini? Belum? Masih aja ya ini. Nah, itu bagian pertama. Lalu adaptasi nih, adaptasi. Supaya Anda bisa turun tangan menjadi manusia global. Kita itu kan 3 sifatnya. Masih di dunia. 1 adalah warga dari daerah. 2 warga nasional. 3 warga global. Apa kontribusi Anda untuk beradaptasi di 3 bagian ini? Gagasannya apa? Idenya apa? Itu spirit Quran surah 9 di ayat 122. Jangan sampai Anda lulus dari kampus, Anda nggak ngerti, nggak punya gagasan, nggak punya ide. Punya ide, nggak mau ngeksekusi. Tidak. Hanya mampu urun angan, tidak bisa turun tangan. Siapkan dari sekarang, punya ide, punya gagasan. Anda orang mana? Jogja. Jogjanya di mana? Di Bantul. Apa masalah Anda di Bantul? Mitigasikan. Kalau bisa sebelum masuk kampus, itu kata Quran itu waliyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Petakan daerah Anda butuh apa sehingga pulang jadi solusi. Secara nasional, negara kita butuh apa nih? Indonesia. Apa yang kurang? Sumber daya alam banyak, mana yang belum dieksplorasi? Ahli di bidang apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini? Setelah itu jadi warga negara global. Dunia butuh apa? Untuk skala Indonesia, oh saya akan berkarir nanti di Sumatera. Dari sejak sekarang pelajari bahasa Sumatera. Saya akan berkarir di Jawa. Jawanya di mana? Bagian barat di Sunda. Pelajari bahasa Sunda. Sehingga Anda sampai ke sana bisa beradaptasi. Saya teman-teman, saya tidak pernah berangkat ke satu negara. Kecuali saat pulang dari situ saya pelajari bahasanya. Untuk balik lagi saya bisa dengan bahasanya. Saya sampai sekarang belajar. Saya belajar bahasa Jepang. Watashiwa Indonesiano Adidas. Saya Adi dari Indonesia. Saya belajar bahasa Prancis. Comment ça va? Bonjour. Selamat, apa kabarnya? Selamat pagi. Ya. Saya belajar bahasa Inggris. Ya. How are you doing, guys? Good. I was in US and I went to Washington DC when I was in US in December. Ya. Bahasa Inggris pakai. Saya ke Belanda kemarin, saya pelajari bahasa Belanda. Ini pagi, good morning. Selamat pagi. Kita punya tetangga Filipina, saya pelajari bahasa Tagalog. Komastake, mabuti. Jadi apa yang kita akan hadapi, tampilkan ke depan, supaya nanti adaptasinya mudah, nyampaikan gagasannya itu sampai. Itu visioner namanya. Dan itu baru sepertiga iman. Oke, sekarang ini ada Pak Rektor, Pak Gunawan. Rektor di dunia, begitu meninggalkan dunia, rektornya hilang. Gelar ini yang panjang ini nggak dipakai lagi, izin, Prof, mohon maaf. Izin. Ini yang dokter, insinyur, kemudian MP, IPM, ASEAN Engineer, itu masuk alam kubur, tempat kedua waiting room. Ganti semua jadi almarhum. Ganti semua. Tahu artinya almarhum apa? Almarhum itu artinya yang disayang Allah. Berarti alam kubur itu bekalnya beda dengan dunia. Ya. Bekalnya beda. Mohon maaf, Anda dari Jogja saja ke sini mau ke Malaysia. Apakah bekal yang di sini berlaku di Malaysia? Belum tentu. Mata uang sudah beda, kebiasaan tidak sama. Toilet di sini itu 1.000, mungkin toilet di sana 5 ringgit. Bisa, kan? Udah beda, semakin jauh tempatnya, semakin beda keadaannya. Ini pindah ke waiting room di barzakh, alam kubur, bekalnya beda. Saya tuh paling menarik, kadang suka pengen ketawa tuh begini. Sudah nggak punya bekal ke alam kubur, terus pengen disayang. Itu pusing saya tuh kadang-kadang. Ya, sudah nggak punya bekal, dunianya menyimpang.
Bahkan melebihi hewan. Anda bayangkan, sapi makanannya apa? Rumput. Ini ada orang makannya aspal. Padahal pintar. Sapi nggak punya akal, nggak pintar. Jalan yang harusnya proyeknya 15 cm, dia makan 10 tuh. Tinggal 5. Anda bayangkan, dunia dia korupsi, dunia dia nyogok, dunia dia nyuap, dunia dia bertentangan, dunia dia melakukan tindakan kriminal. Lalu dia pulang ke alam kubur pengen disayang. Gimana tuh? Maka bekal kubur itu beda dengan bekal dunia. Karena itu semua yang ada di dunia yang melekat ditinggalkan. Telah meninggal dunia bukan meninggalkan tempat dan waktunya saja, tapi sekaligus meninggalkan semua fasilitas artifisialnya. Ini dicopot nih. Ini dilepas nih. Pakaian ganti. Pakai kain apa? Kafan. Nah, jangan ringan menyebutkan kafan. Kafan itu laki-laki 2 kain. Coba cek dari sekarang. Itu ada kantongnya nggak kafan tuh? Dunia banyak kantongnya karena banyak yang diisi. Kain kafan, saya sampai dari sekarang supaya siap-siap ya. Kain kafan tuh nggak ada kantongnya. Karena memang yang dibawa bukan isi dunia, nggak akan masuk. Tuh handphone Anda yang canggih-canggih buat merekam, buat bikin status. Itu nggak bisa dibawa ke alam kubur. Wasiat papa kalau meninggal, handphonenya sertakan ya mah. Nanti kalau kangen, miss call aja. Nah. Miss call Zaratin syarayarah tuh. Nggak kepake. Nggak kepake. Tuh yang perempuan ya. Kain kafannya berapa tuh perempuan? Mahasiswi ibu? Kain kafannya berapa? 5. Banyak amat. Si amat aja nggak banyak. Ya. Tuh 2 plus 1 bagian kerudung. Jadi perempuan tuh di alam kuburnya kain kafannya pakai kerudung. Makanya disiapkan dari sekarang kerudungan. Supaya nanti saat masuk kubur malaikat gak bingung. Ini di dunia gak pakai jilbab, gak pakai kerudung. Masuk kubur, dikerudungin. Malaikat bingung. Cie-cie. Katanya. Nah, coba cek. Nah ini visi. Kalau kita siapkan 2/3 tuh. Kurikulumnya banyak di Quran. Al-Baqarah 153 sampai 154. Kenikmatannya Ali Imran 169 sampai 171. Makanya Quran itu bukan hanya kitab bacaan. Kalau cuma baca dapatnya pahala. Quran itu pedoman hidup. Kalau dipraktekkan dapat kesuksesan, kebahagiaan. Bonusnya pahala, realnya akhirat. Keluarkan kurikulum kematian. Ini bagus juga kalau dibuka fakultas kematian, Prof. Psikologi kematian kan sudah ada tuh ya. Udah ada Komarudin Hidayat kalau nggak salah tuh nulis buku itu psikologi kematian. Bikin kurikulumnya. Ya, pakar kehidupan sudah banyak, pakar kematian kurang kita tuh. Ya, kan akan meninggal. Ya kan? Ini kan menariknya kampus itu kan laboratorium, ya kan? Ketika masuk mempelajari apa yang akan dikerjakan, keluar dari sini jadi pakar. Pakar bidang pertanian, pakar bidang arsitek, pakar bidang A, B, C dan sebagainya. Pakar kematian belum ada. Padahal semua orang pasti meninggal. Ya, saya sekarang ini yang berpikir begini, sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani, Prof. Hudzaifah itu anti mainstream. Orang bahas surga, dia tanya neraka. Orang tanya nikmat kubur, dia tanya siksa kubur. Sahabat protes. Ente ini anti mainstream katanya. Ya, beda sendiri. Kenapa sih tanyanya begitu-begitu? Kata Hudzaifah itu begini, kalau Anda tanya surga, itu wajar. Semua pengen ke sana. Tapi kalau nggak tahu neraka, kan gimana bisa menghindari sifatnya? Kalau Anda tanya nikmat kubur, itu wajar, itu harapan. Tapi kalau nggak tahu penyebab tentang siksa kubur, bagaimana kita bisa menghindarinya? Saya sering melihat anak-anak dari kecil sampai dewasa, sudah kenal malaikat. Tahu namanya, tahu jumlahnya yang pokok. Tapi pada nggak kenal setan. Itu yang menyebabkan banyak terjebak di dalamnya karena nggak kenal setan. Satu waktu majelis tablik bikin kajian fikih setan, Ustaz. Supaya tahu. Malaikat 10, ya kan? Setan berapa? Yang pokoknya ada 9. Tapi 9 dengan 10 ini kinerjanya sama-sama. Satu provokator, yang kedua motivator. Betul, disebutkannya sama. 88 kali. Malaikat 88, setan 88. Saat kita bangun, malaikat sudah sampaikan. Makanya saat Anda dengar azan, Allahu Akbar, cepat sudah azan. Pernah merasa begitu? Itu malaikat. Tapi ketika
selesai adzan, tenang baru adzan, belum qomat, baru adzan. Ustaz aja belum nyampe. Nah, itu setan. Setan. Nah, setan itu jenisnya bukan satu. Yang pokok 9. Ada setan godain orang sholat. Tahu namanya? Namanya khanzab. Nih. Kalau Anda belum takbir, ini fokus begini nih. Siap sholat. Tapi begitu takbir, kata Nabi di Abu Daud, perhatikan. Allahu Akbar fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Maka setan mulai memprovokasi, mulai bertugas. Ingat ini ya, ingat itu ya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat gak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Anda kalau belum sholat fokus begini. Kalau sudah takbir, semua yang tidak pengen diingat, ingat semua. Gak percaya silahkan. Terduhur nih ya, Anda sholat. Ini kata-kata saya cuma keblinger. Yang dahsyat apa? Kenapa yang digoda DKM? Kalau jamaah satu digoda, yang lain datang. Tapi kalau DKM digoda dan DKM-nya rusuh, jamaah males datang. DKM-nya begitu, nggak mau ah. Tuh. Setan rumah ada. Namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Muslim perempuannya Soim perempuannya. Muslim perempuannya Muslimah. Soim Dasim. Pernah nggak satu kali Anda masuk rumah yang siang-siang biasa, semua ruangan Anda datangi, singgahi, tiduran, ke dapur biasa, kok malam-malam tiba-tiba ke dapur jadi nggak nyaman? Kamar mandi siang biasa, malam-malam kok jadi aneh? Awas lo, putih, rambutnya panjang, kan? Suaranya juga hati-hati. Pernah begitu? Nah, itu setan, namanya Dasim. Kata Nabi kalau Anda masuk ruangan, termasuk ruang kelas tuh, hati-hati, ruang kampus. Nggak ada kampus-kampus yang, oh ini hati-hati nih, di sini ada penampakan. Nggak ada. Jin itu hanya menampakkan pada yang kerasukan jin. Ya, nggak ada. Jin itu disebut jin karena tersembunyi. Lawannya ins, nampak. 18 kali pasangan ini disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Nah, jin itu artinya tersembunyi. Jin tersembunyi, fitrahnya nggak nampak, tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Keluar dari fitrah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Nah, baliknya, ins itu nampak, kelihatan, realnya ada. Jadi kalau ada nanti mahasiswa Pak, masuk ke kelas sembunyi-sembunyi, masuk-masuk, itu mahasiswa itu sedang menjadi pribadi yang keluar dari fitrahnya. Balik ke tadi, masuk kelas, masuk ruangan, tidak ada yang mencekam. Solusinya kata Nabi, ketika Anda masuk, ucapkan salam. Assalamualaikum. Maka setan yang ada di situ berkata kepada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Kalau Anda tidak ucapkan, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang membuat rumah kadang-kadang nggak nyaman. Ruangan nggak tenang. Saya ajarkan ini pada anak-anak, walaupun anak kami masih dini. Anak saya yang nomor 1 sekarang, dulu 3 tahun saya ajarkan, Kak, masuk kamar, ucapkan Assalamualaikum. Ada setan di situ namanya Dasim. Kalau nggak diucapkan, nanti kakak diganggu. Itu dia masuk kamar, langsung dia praktekkan, sebut namanya. Assalamualaikum Dasim, katanya. Lari itu. Nah, itu visi. Alam kubur siapkan. Terakhir, sebagai penutup, kan ujung akhirnya surga. Sahabat Ali bin Abi Thalib dulu sudah komen. Kalau Nabi, sahabat komen, itu sikap kita cuma 2. Like and subscribe. Gak usah dikomenin lagi. Ya. Gak usah banyak diperdebatkan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, manusia ini aneh, manusia ini aneh. Pengen ke surga, tapi tidak menyiapkan bekal yang benar untuk memasukinya. Kadang ada yang menerjemahkan ekstrim. Pengen ke surga tapi masih mengerjakan amalan neraka. Gibah itu, gosip itu amalan neraka. Kata-kata tutur yang baik itu amalan surga. Pengen ke surga tapi masih suka gosip. Tidak Ustaz, saya tidak begitu. Bagus. Tidak seperti dia tuh. Dia mau. Nah itu. Maka bagaimana menurunkan kurikulumnya? Gampang aja. Ini bagian terakhir kita. Surga pintunya ada berapa? Tuh.
Anda tuh pengen ke surga tapi gak tahu pintunya, gimana masuknya? Turunkan kurikulumnya. Ada 8 sesuai amalan. Yang tertinggi Firdaus. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Darussalam, terus Jannatul Aden, tengah-tengah tamannya sampai Firdaus. Keluarkan itu karakternya, sifat-sifatnya, turunkan jadi kurikulum, tunggangi selama hidup di bumi. Semuanya bentuknya karakter, sifat untuk mengiringi kegiatan kita di dunia. Jadi Anda tidak harus jadi kiai, jadi ustadz. Tidak harus. Silahkan jadi rektor, jadi dosen, jadi dekan, jadi mahasiswa, jadi pedagang, pebisnis, silahkan. Nah, karakter yang dibangun, karakter surgawi. Misal, saya pengen masuk surga Firdaus, keluarkan ayatnya. Quran surah ke-23 ayat 1-9. Apa ciri-cirinya? Sampai Anda temukan kalimat, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ini Allah langsung yang memberikan statementnya. Ada hambaku calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Apa ciri-cirinya? Pada aflahal mu'minun, iman. Sungguh dia sukses dan bahagia karena imannya. Iman mengantarkan kesuksesan, kebahagiaan sampai ke atas. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang saat di dunia itu dia sholat khusyuk sekali. Bukan hanya sholat, kalau surga biasa, sholat selesai. Tapi kalau Anda ingin jadi kalangan elit di surganya, sholatnya khusyuk. Maka silahkan jadi rektor, rektor yang khusyuk sholatnya. Jadi gubernur yang khusyuk sholatnya. Jadi presiden yang khusyuk sholatnya. Jadi pedagang yang khusyuk sholatnya. Kalau pengen masuk surga Firdaus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau dia bicara, berbuat, dia berkata, bertutur, berbicara, bekerja, berperilaku yang penting-penting. Kalau nggak penting, nggak usah dia bicara. Kalau nggak penting, nggak dia kerjakan. Ini acara penting nggak? Oh penting, ayo kita lakukan. Bagaimana formatnya? Surga Firdaus. Jadi bukan sekedar datang, kumpul, ketawa, makan-makan, pulang. Itu belum masuk pada golongan demikian. Semua yang dikerjakan, yang penting apa? Visinya apa? Bermanfaat nggak? Substansinya apa? Firdaus. Walladzina hum lizzakati